Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Kami di sini membuat video itu untuk mempresentasikan hasil diskusi kami tentang model pembelajaran Azure. Sebelum itu, izinkan saya perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Reisha Taskia dengan NIM 17076241113. Kemudian ada rekan saya. Perkenalkan, nama saya Salsabila Iskandar Putri dengan NIM 17076240027. Perkenalkan, nama saya Salsabila Pramasari dengan NIM 17076240039. Dan perkenalkan, nama saya Siti Naila Salsabila dengan NIM 170724024. Baik, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu sih model Azure. Yang dimana model Azure itu tuh merupakan model pembelajaran yang dirancang untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran dengan memfokuskan pada kebutuhan serta karakter-karakter siswa. Nah, untuk model Azure ini mempunyai 6 langkah tersendiri. Yang pertama itu dari huruf A. Nah, itu berarti kan analisis run. Analisis run atau menganalisis karakter siswa ini tuh merupakan menganalisa kebutuhan dan karakter siswanya seperti mulai dari usia, kemampuan siswanya, motivasi, serta gaya belajar para siswanya. Selanjutnya ada S, yaitu set objective, yang dimana ini tuh menetapkan tujuan pembelajaran, yang dimana diharuskan pembelajaran itu secara jelas, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan siswanya. Nah, untuk S yang kedua ini yaitu select media dan material, yang dimana pengajar itu dapat memilih metode atau media serta bahan ajar yang tepat dengan menyesuaikan materi pembelajaran dengan lingkungan belajar. Baik, selanjutnya akan dijelaskan dengan rekan. Oke, selanjutnya itu ada utilize media and materials. Jadi di sini itu merupakan langkah untuk mempersiapkan dan mengecek semua media dan materi, menjelaskan cara penggunaannya dan mengelola waktu penggunaan media agar efektif. Lalu yang kelima itu ada require learner participation, yaitu partisipasi aktif siswa adalah inti dari pembelajaran yang bermakna. Jadi guru itu harus menciptakan aktivitas yang melibatkan siswa secara langsung, baik melalui diskusi, tanya jawab, praktik maupun proyek kelompok. Jadi kegiatan ini tuh untuk mendorong siswa berpikir secara kritis, mengungkapkan pendapat, dan mengaitkan materi dengan pengalaman yang mereka hadapi sendiri. Dengan terlibat secara aktif, siswa tidak hanya lebih memahami materi, tetapi juga bisa merasa memiliki peran dalam proses belajar. Lalu yang keenam itu ada evaluate and revise. Jadi di sini itu maksudnya mengevaluasi hasil belajar siswa untuk menilai apakah ketercapaian tujuan awal dari pembelajaran dan melakukan revisi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di pertemuan selanjutnya. Selanjutnya, saya akan membacakan kelebihan. Yang pertama itu ada sistematis dan terstruktur. Model Azure menyediakan langkah-langkah yang sistematis dan terstruktur untuk merancang pembelajaran yang efektif. Fokus pada kebutuhan siswa, memastikan bahwa kebutuhan, minat, dan karakteristik siswa menjadi fokus utama dalam merancang pembelajaran. Yang ketiga, tujuan yang jelas. Membantu menentukan tujuan pembelajaran yang spesifik, terukur, dan dapat dicapai. Yang keempat, itu adalah strategi yang efektif. Membantu memilih strategi pembelajaran sesuai dengan tujuan dan karakteristik siswa. Yang kelima itu ada penggunaan media yang efektif, membantu memilih media pembelajaran sesuai dengan strategi dan tujuan pembelajaran. Yang keenam, perorganisasian yang efektif, membantu mengorganisasi pembelajaran untuk mencapai tujuan dan strategi yang telah ditentukan. Yang ketujuh, evaluasi yang sistematis, membantu mengevaluasi efektivitas pembelajaran untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Yang kedelapan, perbaikan yang berkelanjutan, membantu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan pembelajaran untuk perbaikan selanjutnya. Dengan menggunakan model Azure, kalian dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran, motivasi dan partisipasi siswa, kualitas pembelajaran, dan kepuasan siswa dan guru. Selanjutnya ada kelemahan dari model Azure. Yang pertama ada kurangnya fokus pada pembelajaran berpusat pada siswa. Jadi meskipun Azure itu memperhatikan karakteristik siswa, implementasinya kadang masih terlalu fokus pada media dan strategi guru. Dalam kurikulum mereka, pendekatan yang benar menekankan student-centered learning lebih diutamakan seperti proyek nyata, eksplorasi mandiri, dan refleksi personal. Hal yang kadang kurang ditekankan dalam model Azure. Selanjutnya yang kedua ada keterbatasan dalam menyesuaikan gaya belajar individu. Azure
memang menganalisis karakteristik siswa di awal, tapi tidak secara mendalam mengakomodasikan berbagai gaya belajar secara individual. Nah, dalam kurikulum Merdeka yang menekankan personalisasi pembelajaran, pendekatan Asyur bisa terasa kaku jika tidak diadaptasi lebih lanjut. Yang ketiga, kurang fleksibel terhadap perubahan. Jadi struktur Asyur itu sudah ditetapkan, sulit sulit untuk guru untuk berimprovisasi jika terjadi perubahan di tengah proses pembelajaran. Padahal kurikulum Merdeka mendorong pembelajaran yang adaptif dan responsif terhadap kondisi siswa. Yang keempat, ada ketergantungan pada teknologi. Karena model ini sangat mengandalkan penggunaan media, terutama berbasis teknologi, maka akan sulit diterapkan di daerah dengan akses teknologi terbatas. Ini tuh bertentangan dengan prinsip inklusivitas dalam kurikulum Merdeka yang menekankan pemerataan akses. Yang kelima, ada evaluasi tidak menyeluruh pada proses dan hasil belajar siswa. Evaluasi dalam Azure itu cenderung lebih ke hasil akhir output, bukan pada proses pembelajaran secara menyeluruh, tapi sementara kurikulum Merdeka justru mendorong asesmen formatif yang memantau proses pembelajaran siswa dari waktu ke waktu. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu adalah model Azure memberikan langkah yang sistematis dan terstruktur untuk merancang pembelajaran yang efektif, terutama dalam pemanfaatan media dan strategi yang sesuai dengan karakter siswa. Namun dalam konteks kurikulum Merdeka, model ini perlu disesuaikan karena masih memiliki beberapa kelemahan seperti keterbatasan dalam menyesuaikan gaya belajar individu, kurang fleksibel terhadap perubahan, serta evaluasi yang belum menyeluruh. Oleh karena itu, model Azure tetap bisa digunakan dengan catatan guru harus aktif menghadapi pendekatan agar benar-benar berpusat pada siswanya. Mungkin sekian presentasi dari kita. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.